Nah, rekan-rekan B-Generation yang dikasih oleh Tuhan, mengawali tahun 2021 ini, kita mau sama-sama belajar bagaimana kita sebagai anak-anak muda bisa mengikuti tuntunan Tuhan. Dan bagaimana kita tahu apa itu tuntunan Tuhan, seperti apa bentuknya, lalu bagaimana kita bisa terus tahu ya dan yakin bahwa kita ini sedang mengikuti pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Nah, kita kadangkala berpikir kalau sebagai orang percaya, seperti apa sih caranya kita bisa tahu pimpinan Tuhan? Kan Tuhan itu nggak kelihatan, bukan? Kalau kita bicara, kita ini ada dalam sebuah tim nih, tim sepak bola, tim basket, tim futsal, atau ada di dalam sebuah kelompok regu kerja. Kita tahu apa yang akan kita lakukan, kita harus mengikuti pimpinan dari pemimpin kita atau pelatih kita. Tapi ketika bicara mengikuti pimpinan Tuhan, seperti apa ya caranya kita mengikuti pimpinan Tuhan? Bagaimana kita mengerti dan kita tahu kita ini sedang mengikuti pimpinan Tuhan? Nah, ada banyak pertanyaan yang mungkin menjadi satu tanda tanya besar untuk kita. Tetapi hari ini saya mengajak teman-teman belajar dari seorang tokoh Alkitab yang namanya Abram di dalam Kejadian 12 ayat 7 sampai 9. Ayat ini atau kisah ini mungkin sudah sering kali teman-teman dengar, khususnya yang dari sekolah minggu udah sering ke gereja. Buat sebagian yang lain mungkin baru dengar tokoh yang namanya Abram. Tapi saya rasa gak ada salahnya kalau kita mereview ulang, melihat kehidupan Abram ini. Kejadian 12 ayat 7 sampai 9 saya bacakan untuk kita semua. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Nah, rekan-rekan B-Generation yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan kehidupan Abraham, ada hal yang menarik dari kehidupan Abraham ini. Di dalam Alkitab, Abraham dikenal sebagai bapak orang percaya, bapak orang beriman. Kenapa? Karena iman yang dimiliki oleh Abraham ini begitu luar biasa. Ujian-ujian iman yang telah dia lalui membuktikan siapakah Abraham itu, sehingga dia layak disebut sebagai bapak orang percaya, bapak orang beriman. Nah, ini cara kita melihat bagaimana Abraham hidup di dalam iman. Pertama kali kita bisa melihat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12 ini. Kalau kita lihat dari ayat pertama teman-teman, di sana ada satu pernyataan Alkitab mengatakan bahwa berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Abraham tiba-tiba mendengar firman Tuhan, Tuhan berfirman kepada dia, "Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Artinya Abraham dipanggil Tuhan untuk meninggalkan setidaknya 3 hal yang harus dia tinggalkan, negerinya, bangsanya. Dia harus pergi dari bangsanya ke satu negeri yang dia belum pernah ketahui. Negeri seperti apa yang akan dia datangin. Lalu yang kedua, tinggalkan sanak saudaramu. Sanak saudara kerabat yang selama ini mungkin jadi teman sepermainan dia, lingkungan pergaulan dia harus tinggalkan, pergi ke satu lingkungan yang sama sekali baru. Dia belum pernah tahu. Dan yang ketiga, tinggalkan rumah bapamu. Rumah bapa yang selama ini menjadi tempat naungannya dia. Dia merasakan kehangatan kasih sayang papa mamahnya. Sekarang dia udah mulai dewasa, udah punya keluarga sendiri. Sekarang Tuhan suruh pergi meninggalkan rumah bapamu. Ya, kan memang kalau orang sudah menikah, biasanya kan kalau teman-teman suka hadir di ibadah pemberkatan nikah, suka ada disampaikan oleh hamba Tuhannya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ketika seorang sudah dewasa kemudian menikah, seyogyanya lah. Idealnya mereka keluar dari rumah bapak,
meninggalkan rumah bapa mamahnya, kemudian bersatu dengan pasangannya, mendirikan satu keluarga tersendiri. Nah, tapi kasus Abraham ini kasus yang mungkin buat kita sesuatu yang menarik. Kenapa? Karena dia benar-benar ditarik keluar, bukan hanya dari rumah orang tuanya, bukan hanya dari sanak saudaranya, termasuk dari bangsanya. Dia pergi ke satu negeri yang dia sendiri belum pernah tahu kemana dia harus tuju, negeri yang harus dia datangin. Tetapi Tuhan bilang, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Tuhan ketika panggil Abraham untuk keluar, dia bukan cuma panggil, tapi panggilan itu disertai janji Tuhan. Ada janji Tuhan yang seharusnya ini menjadi sesuatu tantangan, challenge buat Abraham. Ketika dia mendengar firman Tuhan, pergi tinggalkan negerimu, sanak saudaramu dan rumah bapamu. Ada perintah panggilan untuk keluar, pergi dari negerinya, kaum kerabatnya maupun rumah bapaknya. Karena apa? Ada panggilan Tuhan dan Tuhan bilang, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Ada janji yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada Abraham. Tetapi apa yang dia dapat ini cuma dengar firman. Dia belum pernah melihat Tuhan itu seperti apa, tapi tiba-tiba dia dapat firman, dapat pewahyuan, dia harus pergi meninggalkan itu semua. Nah, apakah Abraham akan taat terhadap panggilan itu atau dia lebih memilih stay di rumah bapa, stay di tengah sanak saudaranya, stay di tengah negerinya yang selama ini dia sudah sekian tahun lamanya hidup bersama, menikmati kehidupan di tengah kewarganegaraan orang-orang Ur-Kasdim, negeri nenek moyangnya. Itu pergumulan tersendiri, bukan? Karena dia sama sekali belum yakin ini benar Tuhan memang seperti itu memanggil dia atau hanya angan-angan dia, suara hatinya dia. Bukankah kita sebagai anak muda seringkali menghadapi pertentangan seperti itu, bukan teman-teman? Waktu mau melanjutkan sekolah dari SD mau masuk SMP kita bingung. Masuk SMP yang mana ya? Orang tua ngarahin kita cari sekolah favorit. Kamu harus masuk sekolah ini. Kita pikir tapi teman-teman saya kebanyakan di sekolah sono. Saya pengen di sekolah yang ono. Tapi orang tua kita ngarahin seperti ini. Karena mereka berpikir, orang tua kita berpikir demi masa depan kita. Mereka mempersiapkan yang terbaik, tapi kita lebih dipengaruhi, teman-teman saya tapi banyaknya sekolahnya di sini. Seperti itu kan. Begitu juga dari SMP masuk SMA, teman-teman saya kebanyakan masuknya di salah satu sekolah favorit, salah satu sekolah Kristen di kota kita. Itu pergumulan kita. Tapi teman-teman, ketika kita punya pergumulan seperti itu, jangan sekedar milih karena banyak teman, tapi doa, minta Tuhan beri petunjuk, saya mau sekolah di sekolah yang Tuhan mau, supaya masa depan saya tetap ada di dalam rencana Tuhan. Teman-teman, kadangkala ketika kita memilih, mungkin pilihan itu menurut kita yang terbaik, tapi belum tentu di hadapan Tuhan. Tapi sebaliknya, ada sekolah atau pilihan yang menurut kita itu bukan yang kita inginkan, tapi justru di sana Tuhan suruh kita. Di sana Tuhan mau kita pergi ke sana. Supaya apa? Supaya Tuhan menyatakan kemuliaannya di sana itu. Ya, saya senang ada beberapa teman kalian ketika mereka lulus dari SMP masuk ke SMA, mereka punya pertimbangan tersendiri. Mereka tahu pilihan mereka. Saya yakin mereka, teman-teman kalian itu tentu sudah berdoa. Saya mau masuk ke sekolah ini. Saya mau masuk ke sekolah ini. SMK ini, SMA ini. Tentu mereka sudah bergumul sama Tuhan. Dan ketika kita sudah menyerahkan semuanya sama Tuhan, yakinlah Tuhan akan berperkara buat kita. Tuhan akan membela hidup kita. Nah, kita kembali kepada kisah Abraham ya teman-teman. Abraham waktu dengar perintah Tuhan, dia mulai melangkah dengan iman. Abraham melangkah dengan iman, dia mulai berjalan.
menuju ke negeri yang Tuhan tunjukkan. Saya mau mengajak teman-teman melihat satu ayat di dalam Ibrani 11 ayat 1 dan 8. Ini dasar dari tindakan Abraham. Ibrani 11 ayat 1 dan ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Lalu ayat 8-nya katakan demikian. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Sekali lagi, karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, Abraham taat. Bukankah tindakan Abraham ketika dia pergi dari negeri nenek moyangnya, negeri di mana sanak saudaranya ada, di mana rumah bapaknya berada, dia tinggalkan itu. Semuanya dasarnya karena iman. Lalu iman itu seperti apa? Di ayat 1 tadi dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita mengharapkan apa? Ketika kita mengharapkan masa depan yang terbaik, mari kita dasari setiap tindakan kita dengan pengharapan satu saat saya akan meraih masa depan yang terbaik. Abraham, dia melangkah dengan iman karena dia punya dasar. Ada sesuatu yang dia harapkan. Yang dia harapkan apa? Itu janji Tuhan. Ketika Tuhan bilang, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Aku akan membuat namamu masyhur. Aku akan menjadikan engkau berkat. Itu pengharapan Abraham. Ketika Tuhan kasih janji seperti itu, dia berharap itu akan dia nikmati. Itu akan dia capai. Itu akan dia dapatkan. Makanya kemudian dia mulai bertindak melangkah. Ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu belum kelihatan, tetapi Abraham bertindak melangkah. Sesuatu yang belum kelihatan, tetapi ketika kita yakini bahwa itu satu saat akan terbukti, itulah iman. Istri saya kalau membahas ini seringkali pakai ilustrasi gini teman-teman. Teman-teman pernah ada yang beli motor kemudian barangnya belum ada, jadi istilahnya kita inden. Ya, nanti akan datang seminggu lagi misalnya. Tapi kita udah bayar nih, motor nanti akan kita dapat seminggu kemudian. Lalu dari dealer motor atau dealer kendaraan mobil itu dia cuma kasih nota, resi, tanda bahwa kita sudah membeli sebuah motor atau mobil untuk menjadi milik kita. Ketika kita pulang sampai rumah, bilang ke teman-teman, ke papa, mama, ke saudara-saudara, "Hei, lihat saya udah punya motor." Nih, teman-teman kita, papa, mama kita, teman-teman atau saudara-saudara kita tanya, "Mana motornya?" Nggak ada, cuman ada selembar kertas bukti pembelian. Motornya belum ada. Iya, tapi motornya nanti minggu depan akan datang. Akan jadi punya saya, menjadi milik saya. Mana cuman selembar kertas, kata mereka kekeh, ya kan? Kadang-kala seperti itu kan. Tapi kita tahu, kita yakin, ini loh buktinya saya udah punya motor, nanti minggu depan motor itu datang. Sekarang belum ada, minggu depan itu baru datang. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Ketika kita punya iman terhadap sesuatu itu mungkin belum datang sama kita. Tapi kita punya dasar janjinya, yaitu janji Allah. Apa yang Tuhan nyatakan lewat firman-Nya. Itu yang menjadi pengharapannya Abraham. Abraham punya bukti bahwa dia akan memperoleh apa yang belum dia lihat itu karena apa? Karena ada janji Tuhan di Kejadian 12 ayat 2 itu. Makanya dia mulai bertindak melangkah dengan iman. Teman-teman, sekarang ini kita belum tahu masa depan kita seperti apa, bukan? Tetapi ketika kita tangkap sesuatu janji Tuhan, ketika Tuhan berbicara kepada teman-teman, aku menyediakan masa depan yang penuh harapan. Jalan hidup orang benar akan terus bertambah terang hingga rembang tengah hari. Kita pegang janji Tuhan. Oh iya, Tuhan berjanji langkah hidup saya akan dipimpin Tuhan. Amin Tuhan, itu janji Tuhan buat saya. Maka kita terus harus berani melangkah.
Karena kita tahu Tuhan akan memimpin langkah hidup kita. Teman-teman, setiap janji Tuhan yang kita dapatkan itu harusnya membuat kita bersukacita, membuat kita bersemangat menjalani hari-hari hidup kita. Saya sangat sedih kalau ketemu anak Tuhan, apalagi masih pemuda, masih remaja, tetapi gak punya semangat hidup. Hidupnya peh. Orang Jawa bilang peh, udahlah gimana Tuhan lah. Apa Tuhan mau kerjakan dalam hidup saya, terserah Tuhan lah. Saya mah ngikutin aja flow-nya Tuhan. Ngikutin flow-nya Tuhan, pimpinan Tuhan bukan seperti itu loh. Ngikutin pimpinan Tuhan, kita terima janji Tuhan. Aku menyediakan masa depan yang penuh harapan. Amin Tuhan, saya punya masa depan yang terbaik. Kita bertindak melangkah. Ketika kita misalnya udah lulus sekolah nih, selesai sekolah, tamat SMA, tamat kuliah. Tapi sekarang kita harus masuk fase berikutnya, bukan dalam kehidupan kita. Setelah sekolah, fase berikutnya apa? Bekerja. Bekerja nanti setelah bekerja, siap-siap untuk menikah, punya keluarga. Ya, kita harus mulai memikirkan dong, wah iya saya udah lulus, saya harus cari kerja dong. Kerjanya seperti apa? Ya apa yang bisa saya kerjakan? Bikin lamaran sebanyak mungkin, tanya teman, tanya kenalan, ada lowongan kerja enggak? Di tempat kerjamu ada lowongan enggak? Saya lagi cari kerja, saya butuh kerja nih. Itu kan usaha kita. Tuhan janjikan masa depan yang terbaik. Tapi bukan berarti kita diam. Tunggu nanti ada yang nawarin kerja, baru itu masa depan yang Tuhan siapkan. Kita harus proaktif, kita harus bertindak. Mulai lakukan bagian kita, tulis lamaran, tanya teman ada lowongan kerja enggak, yang punya perusahaan, teman-teman kenalan kita, teman-teman kenalan orang tua kita, tolong dong ada kerjaan enggak, saya butuh kerja karena saya udah lulus kuliah, saya udah lulus sekolah, saya sudah lulus SMK, SMA, saya butuh kerja. Nah kalau udah dapat kerja teman-teman jangan mentang-mentang, gua udah lulus sekolah udah langsung dapat kerja, belum lulus sudah dapat kerja. Apalagi kalau belum lulus sudah dapat kerja, jangan merasa wah karena gua hebat, karena saya pinter. Enggak, justru teman-teman harus tunjukkan kelebihan kita. Bekerjalah lebih giat, bekerja dengan smart, bekerja dengan tekun. Tunjukkan bahwa kita adalah anak Tuhan yang sungguh-sungguh mau memberikan yang terbaik di pekerjaan kita. Ya. Kalau teman-teman lakukan itu, saya yakin masa depan yang terbaik Tuhan siapkan untuk teman-teman. Dulu waktu saya muda ada seorang pembicara anak muda, dia sering kali ngomong begini, hidup kita ditentukan oleh keputusan yang kita buat hari ini. Apa yang kita putuskan hari ini akan menentukan masa depan kita. Hidup kita yang sekarang ditentukan oleh keputusan yang kita buat di waktu yang lalu. Sementara masa depan kita ditentukan oleh keputusan yang kita buat hari ini. Kalau kita sekarang menjadi orang yang pinter, berarti di masa lalu kita sudah mengambil keputusan saya mau menjadi anak yang rajin belajar. Sehingga sekarang saya mencapai atau mendapatkan prestasi yang baik di sekolah. Nah, untuk step ke depannya, kalau kita ingin jadi sukses, punya masa depan yang terbaik, kita harus ambil keputusan sekarang nih. Keputusan apa yang akan kita buat supaya kita mendapatkan masa depan yang terbaik? Saya mau bekerja yang giat. Saya mau usaha, cari kenalan, cari lowongan kerja sebanyak-banyaknya. Nanti di mana yang kasih kesempatan ke saya untuk kerja, saya mau berjuang di sana untuk mengembangkan potensi saya. Nah, itu kan tekad kita, itu kan keputusan yang kita buat, bukan? Nah, teman-teman, ada orang lain juga bilang begini, kesuksesan kita ditentukan ketika kita mempersiapkan diri dengan baik dan kesempatan itu tiba. Ketika persiapan dan kesempatan itu ketemu, itulah kesuksesan atau keberhasilan kita. Makanya dari sejak sekarang ayo mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Ketika kalian masih belajar, masih sekolah, belajar sebaik-baiknya. Supaya ini persiapan kita loh, kita lagi mempersiapkan diri untuk meraih masa depan yang terbaik. Istri saya selalu bilang gini, kalau orang sekolah itu sebetulnya gunanya untuk apa? Ijazah sekolah itu gunanya untuk ngelamar kerja. Tapi kalau orang udah kerja, bukan ilmu sekolah itu hanya mempersiapkan kita untuk masuk di dunia masa depan. Tapi ketika ada di dunia kerja, yang penting adalah ketekunan, usaha kita mau berjuang,
Karena teori-teori yang kita pelajari selama sekolah itu semuanya beda semua dengan praktek hidup. Praktek di dalam kehidupan ketika kita bekerja, ketika kita berusaha. Di sana yang dibutuhkan adalah keuletan, kegigihan, dan tidak mudah menyerah. Kalau kalian bisa pegang ini, keuletan, gigih, tidak mudah menyerah, kalian akan menjadi orang yang sukses. Ya, kita kembali kepada Abraham. Abraham dia melangkah dengan iman. Dan ketika Abraham melangkah dengan iman, teman-teman, Abraham mencoba untuk mengalahkan ketakutannya. Mungkin dia dalam hatinya dia takut, aduh, kalau saya ninggalin bangsaku, meninggalkan kaum keluargaku, meninggalkan rumah bapakku, kira-kira nanti seperti apa hidup saya nanti di tengah bangsa-bangsa lain. Tapi dia kalahkan ketakutannya itu karena dia tahu saya punya janji Tuhan. Saya punya Tuhan yang berjanji bahwa dia akan memberkati hidupku. Teman-teman, jangan biarkan ketakutan mengalahkan dirimu. Jangan pikir, aduh saya takut kalau ngelamar di situ nanti ditolak. Saya takut kalau nanti saya pergi ke sana, cari kerja di sana, ditolak mentah-mentah. Jangan biarkan ketakutanmu mengalahkan hidupmu. Tapi kalahkan ketakutan itu dengan janji Tuhan. Tuhan yang berjanji, aku akan membuat engkau menjadi besar, memasyurkan namamu, ya, seperti Abraham, ya. Sedikit lagi teman-teman. Kita ke ayat pokok kita, ayat 7 sampai 9. Setelah Abraham mulai bertindak melangkah dengan iman, maka ayat 7 katakan, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Teman-teman, setelah Abraham mulai bertindak melangkah, di tengah jalan Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Bukankah ini mulai menjadi peneguhan tersendiri, bukan? Kalau kita diam menanti tunggu kapan kesempatan itu datang, tunggu kapan janji Tuhan digenapi dalam hidup kita, sampai kapanpun itu gak akan pernah tiba. Tapi ketika kita berani bertindak melangkah, satu saat Tuhan akan menyatakan sesuatu dalam hidup kita. Zaman dulu Abraham mengalami bagaimana Tuhan menampakkan diri kepadanya untuk meneguhkan janjinya. Mungkin buat teman-teman, cara Tuhan meneguhkan janjinya kepada teman-teman dengan cara yang berbeda. Mungkin lewat pembimbing rohani Tuhan neguhin kalian, Tuhan ngomong sesuatu sama kalian, lewat teman kalian, lewat orang tua kalian Tuhan meneguhkan sesuatu, atau ketika kalian membaca merenungkan firman Tuhan, saat teduh pribadi tiba-tiba Tuhan ngomong sesuatu sama kalian. Itu Tuhan sedang menyatakan diri loh untuk meneguhkan kalian. Ya, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Tuhan meneguhkan kembali janjinya. Ketika Abraham sudah tiba di satu tempat, Tuhan janji, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Teman-teman, Tuhan gak bilang untuk Abraham loh ya. Artinya Abraham belum selesai, dia masih harus bergerak terus. Ya. Negeri itu akan diberikan kepada keturunannya. Kalau kita tekun setia, mungkin belum sekarang kita nikmati, nanti akan ada waktunya kita menikmati. Banyak orang-orang tua kita, mereka berjuang begitu keras untuk mendapatkan yang terbaik untuk masa depannya, masa depan anak-anaknya. Tapi sampai mereka dipanggil Tuhan, mereka hidupnya masih biasa-biasa saja. Tetapi baru generasi anak-anaknya, generasi keturunannya mengalami berkat yang luar biasa. Tapi jangan sedih, jangan kecewa, jangan putus asa. Karena apa yang kita perjuangkan itu tidak pernah sia-sia. Itu akan dinikmati nanti. Bukan cuma oleh kita, oleh keturunan kita pun. Mereka akan menikmati kerja keras kita, upaya kita. Jadi teman-teman, ingat kalian masih panjang loh ya. Saya sekarang umur 47. Dulu waktu saya seumur kalian, masih SMP, SMA, sekitar berapa tahun yang lalu ya berarti? Dari 47 kurangin jadi 17. 30 tahun yang lalu guys. Oh, sudah kolot juga ya, udah tua ya. 30 tahun yang lalu waktu saya zaman remaja, umur 17. Atau 32 tahun yang lalu, waktu umur 15 sampai 17, ya berkisar usia itu. Saya sama teman saya ini selalu senang kumpul-kumpul, kita bicara
menenun masa depan. Saya besok pengen jadi gini, saling sharing. Saya pengen begini. Jadi nanti saya kalau kuliah mau masuk ini. Kita saling sharing, tukar pikiran. Kamu besok pengen jadi apa? Saya pengen jadi pendeta, masuk sekolah Alkitab begini. Lu mah pendeta aja, kayak nggak ada kerjaan yang lain. Teman suka ngeledekin begitu, tapi saya tahu bahwa kayak itulah panggilan saya. Dan saya bilang, saya bukan cuma ngikutin pembimbing rohani saya gini, tapi saya tahu saya merasa ada panggilan Tuhan dalam hidup saya dan saya mau berjalan di sana. Itu saya bilang sama teman-teman saya. Teman-teman kadang suka ngeledekin, suka ketawain, tapi ya udah saya jabanin. Bertahun-tahun saya lewatin pergumulan. Sampai satu saat Tuhan beri kepercayaan. Dan saya tahu ketika itulah janji Tuhan sedang digenapi setahap demi setahap. Teman-teman, untuk mencapai janji Tuhan digenapi itu mungkin butuh waktu yang lama. Dari pertama kali saya bilang saya mau jadi hamba Tuhan sekitar umur 17 tahun. Sampai waktu pertama kali ditabiskan jadi pendeta itu tahun 2012. Jadi gembala 2014. Udah berapa tahun itu? Waktu saya umur 17 tahun itu berarti sekitar tahun 90. Tahun 90 sampai 2014. Tahun 90 sampai 2014 24 tahun. 24 tahun. Tunggu janji Tuhan itu digenapi. Bukan waktu yang mudah. Bukan waktu yang singkat. Di situ ada banyak pergumulan. Saya pernah sharing. Saya pernah mau tinggalin pelayanan. Saya mau jadi orang biasa, cari kerja, hidup seperti orang pada umumnya. Tapi Tuhan sayang. Tuhan bicara lewat seorang hamba Tuhan. Tuhan ngomong sama hamba Tuhan itu sesuatu yang ada dalam pikiran saya yang belum pernah saya pikirin sebelumnya. Belum pernah saya omongin kepada orang lain. Cuman baru ada dalam pikiran. Kalau Tuhan berkenan sama hidup teman-teman. Kalau teman-teman ikuti pimpinan Tuhan. Ketika kita mau menyimpang, Tuhan bisa pakai pembimbing rohani. Tuhan bisa pakai seseorang. Tuhan bisa pakai firman-Nya untuk ngingetin kita. Jangan menyimpang dari jalan Tuhan. Jangan menyimpang dari rencana Tuhan dalam hidup kita. Jadi teman-teman, mari kita melangkah. Yang kedua, yang terakhir. Kita harus berani mengalahkan ketakutan. Dan yang kedua, yang terakhir, ketika kita sampai di satu titik, jangan merasa puas. Ya, jangan merasa puas, tetapi kalau Tuhan masih belum bilang kita stop, teruslah lakukan yang terbaik. Abraham ketika Tuhan bilang, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Abraham mendirikan mezbah. Tapi Abraham tidak stay di situ, tidak berhenti di situ. Abraham terus berjalan melangkah. Dan sampai akhirnya dia berjalan makin jauh ke tanah Negeb. Abraham tidak pernah berhenti. Dia terus berjalan melakukan perjalanan sebagai musafir di dunia ini. Karena dia tahu dia belum sampai kepada tujuan yang Tuhan rencanakan. Teman-teman, Tuhan punya rencana yang terbaik untuk kita. Mungkin itu belum sampai ke titik akhir. Masih panjang perjalanan yang harus kita lalui. Saya percaya hidup saya pun, saya yakin Tuhan masih punya sesuatu yang lain. Bukan cuma sampai di sini. Jangan kita merasa, ini sudah saya capai. Saya sudah puas sampai di sini. Ego kita bilang ini semua karena usaha saya. Jangan. Tapi sadari, kalau Tuhan menuntun kita, Dia belum pernah berhenti. Dia akan sampai kepada satu rencana yang terbaik ketika kita tahu waktunya Tuhan itu. Tuhan ngomong, enough, cukup. Ini yang kumaksudkan, ini yang kurencanakan untuk hidupmu. Jadi teman-teman, mari raih masa depan yang terbaik bersama dengan Tuhan. Ikuti pimpinan Tuhan, kalahkan ketakutanmu, pegang janji Tuhan yang ada dalam firman-Nya. Kalau kalian bingung, minta nasihat sama pembimbing rohani, sama kakak-kakak kalian, sama senior-senior kalian. Papa mama juga bisa diajak diskusi, diajak tanya. Karena kadang Tuhan pakai papa mama kita untuk memberi nasihat, mengarahkan kita. Kiranya Tuhan menolong teman-teman semua. Yuk kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan firman-Mu saat ini. Kami tahu hidup kami tidak mudah.
Apalagi di tengah pandemi seperti ini, ketika segala sesuatunya dilakukan secara online. Kami punya pergumulan tersendiri, tapi kami percaya kami punya masa depan yang terbaik bersama dengan Tuhan. Karena itu berkati anak-anak muda di tempat ini, berkati anggota B-Generation ini Tuhan. Tuntun masa depan mereka meraih yang terbaik untuk apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup mereka. Dan mampukan kami untuk bangkit giat menjadi anak-anak muda yang bersemangat untuk meraih yang terbaik yang Tuhan siapkan untuk kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu atas setiap kami. Jadikan kami orang-orang yang bersemangat meraih yang terbaik dari Tuhan. Dengar seru doa kami berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.